Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diklat Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kuis menggunakan Google Formulir. Setelah kita masuk pada halaman pertama, yang pertama kita lakukan adalah memberi judul formulir kita. Misalnya kuis 1. Kuis 1 ini berubah. Deskripsinya adalah kita masukkan deskripsi yang pokok bahasan 1. Selanjutnya kita tambahkan bagian. Ini penting untuk memisahkan antara identitas peserta dengan soal. Kita tambahkan bagian. Bagian ini kita beri judul identitas siswa. Nah, setelah ada bagian ini, kita tambahkan pertanyaan. Apa yang ditanyakan? Pertama, nama. Berarti jenis jawabannya adalah jawaban singkat. Ini wajib diisi. Kemudian yang kedua, kita NIS misalnya. Ini tentu jawaban singkat. Cuma kalau NIS-nya dalam bentuk angka, maka ini kita rubah. Angka, teks, atau ekspresi reguler. Kita pilih angka saja. Oke, ini wajib. Nah, nanti setelah ini identitas peserta, tambahkan bagian ini kita beri judul soal kuis. Soal kuis. Deskripsinya misalnya jawablah pilihan yang dianggap benar. Kalau dia multiple choice. Nah, kita tinggal tambahkan di sini. Tambahkan pertanyaan. Pilihan ganda. Pertanyaan 1. Ini opsinya tinggal kita ketik apa opsinya, jawaban 1 misalnya, jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3. Ini kita tinggal enter ya, jawaban 4. Oke. Nah, selesai. Selanjutnya ini kita tetap wajib isi. Karena ini adalah kuis, maka kita beri kunci jawaban. Klik kunci jawaban, yang ganda poinnya 1, kemudian kita pilih misalnya jawaban yang benar itu jawaban 2. Selesai. Nah, itu untuk pilihan ganda. Nah, untuk soal berikutnya itu bisa kita mengklik tambah pertanyaan lagi, atau kita tinggal mengklik ini untuk duplikat. Duplikat ini untuk pertanyaan 2. Nah, jawaban 1 misalnya kita mau ada teks, ada gambar. Misalnya kita tinggal tambahkan gambar di sini. Gambar itu bisa diambil dari foto yang kita punya atau pakai Google penelusuran gambar. Kita pakai misalnya mangga. Ini kita klik, kita pilih mangga, sisipkan. Jadi sudah ada satu gambar ya. Di sini karena tadi kita copy, maka ini pasti sudah terisi di sini. Kita lihat kunci jawabannya. Ini jawaban yang benar. Kita misalnya ingat ini poinnya 1 ya. Jawaban benar misalnya kita pilih dulu ya. Ini kita batalkan. Selesai. Kita sudah punya 2 pertanyaan. Selanjutnya, jika kita mau kombinasikan pertanyaan itu dengan misalnya jawaban singkat, kita kasih bagian misalnya. Bagian 4 adalah kuis essay. Nah, kita tinggal tambahkan pertanyaan dari sini. Di sini karena dia essay, mungkin kita pakai paragraf. Pertanyaan,
esai 1. Teks jawaban panjang. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada wajib diisi. Kunci jawabannya kita beri poin 25. Nanti bagaimana menilai ini tergantung rubrik yang teman-teman buat pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, selesailah kita membuat pertanyaan pada kuis. Mari kita lihat bagaimana tampilan kuis kita. Kita tinggal klik perhatiin jauh. Nah, kenapa ini yang tampil? Karena itulah tadi fungsi dari bagian. Jadi fungsi bagian ini yang kita masukkan tadi, yang ini fungsi bagian itu untuk memisahkan per page kuis 1. Berikutnya, maka yang tampil pertama adalah bagian identitas. Nah, ini siswa tidak bisa mengisi jika dia belum menjawab dua item ini. Misalnya A, misalnya 1. Berikutnya. Nah, jawaban 2. Nanti tinggal masukkan jawaban 4. Nah, nanti tidak bisa ke essay kalau dia belum bisa menjawab secara keseluruhan. Berikutnya, barulah essay. Di sini dijawab yes. Jadi begitulah tampilan dari soal yang sudah kita buat. Nah, ini kalau misalnya mereka merespon, siswa kita merespon, maka di sini akan ada respon. Kita akan tahu dengan cara mengklik ini. Jadi rata-rata wawasan sekian itu sudah ada analisisnya. Satu tanggapan, jawaban benar, yang ini jawaban benar, terus essay-nya juga sudah. Bagaimana kita memberi variasi tampilan pada kuis? Kita tinggal pilih sesuaikan tema. Misalnya kita pilihkan satu gambar. Gambar ini bisa juga diambil dari foto yang kita unggah, bisa juga dari sini. Misalnya kita ambil salah satunya, misalnya ini yang kita pilih ya. Kita sisipkan. Kemudian di sini kita rubah warnanya, misalnya kita mau warnanya biru atau pink. Warna latarnya kita mau sedikit agak terang. Kemudian jenis fontnya kita pakai yang formal atau mau pakai yang lucu. Ini bisa kita coba untuk opsi temanya. Nah, mari kita lihat bagaimana tampilan dari kuis kita. Tampilan kuisnya itu sudah berbeda dari yang tadi. Oke, itu cara merubah temanya. Bagaimana cara kita mengirim? Jadi setelah kita buat, kita tinggal kirim. Kirim ini bisa dengan cara mengumpulkan email. Jadi kita tinggal centang di sini, kita kemudian memasukkan email di mana kuisnya akan dikirim. Bisa juga dengan membagi link. Ini yang paling banyak dilakukan. Membagi linknya, link ini tinggal di copy, disalin ya. Diklik baru disalin atau menggunakan Ctrl C, disalin baru dikirim. Untuk memperpendek URL-nya ini tinggal kita centang. Nah, ini URL-nya bisa lebih pendek. Inilah yang kita salin, baru kita kirimkan kepada siswa kita melalui aplikasi lain seperti Google, seperti WhatsApp. Tetapi kalau kita menggunakan Google Classroom, maka ini tidak perlu dilakukan karena mereka langsung mengakses pada link Google Classroom yang sudah tersedia secara standar. Baik, saya kira demikian teman-teman sekalian pembahasan tentang bagaimana membuat kuis menggunakan Google Formulir. Terima kasih banyak, semoga ada manfaatnya dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.